Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Z Shaula. Siapa di sini yang suka kucing? Hewan menggemaskan yang satu ini memang sudah jadi bagian dari hidup manusia selama ribuan tahun. Tingkahnya yang lucu, suaranya yang menenangkan, sampai tatapannya yang misterius selalu berhasil bikin kita jatuh hati. Tapi, sadar nggak sih, di balik semua kelucuan itu, kucing menyimpan segudang cerita dan mitos yang luar biasa dari berbagai penjuru dunia. Kucing bukan cuma sekadar hewan peliharaan. Di banyak kebudayaan, mereka dianggap sebagai makhluk spiritual, pembawa keberuntungan, bahkan dewa. Sejarah hubungan manusia dan kucing itu panjang banget. Dimulai sekitar 9.500 tahun yang lalu di Timur Tengah. Awalnya, kucing liar mendekati pemukiman manusia karena tertarik dengan tikus yang banyak di lumbung padi. Manusia pun sadar, kehadiran kucing ini menguntungkan. Dari situlah simbiosis mutualisme dimulai. Dan kucing perlahan-lahan menjadi sahabat kita. Nah, di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan seru menelusuri dunia kucing. Kita akan bongkar fakta uniknya, dan yang paling seru, kita akan mengupas tuntas berbagai mitos menarik seputar kucing dari seluruh dunia. Siap-siap terkejut ya! Yuk, kita mulai petualangan kita sekarang. Pertama, kita terbang ke Mesir kuno. Di sini, kucing bukan hewan biasa. Mereka dipuja layaknya dewa. Bangsa Mesir kuno sangat menghormati kucing karena kemampuannya dalam membasmi hama seperti tikus dan ular yang mengancam hasil panen mereka. Kucing dianggap sebagai perwujudan dari Dewi Bastet, Dewi Rumah, Kesuburan, dan Pelindung. Patung-patung Dewi Bastet sering digambarkan dengan kepala kucing. Saking dihormatinya, menyakiti atau membunuh kucing, sengaja atau tidak, bisa dihukum mati. Bahkan, ketika seekor kucing peliharaan mati, seluruh anggota keluarga akan mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Kucing yang mati seringkali dimumikan, sama seperti manusia, dan dikubur dengan upacara khusus. Wow, luar biasa ya penghormatan mereka. Sekarang, kita geser sedikit ke Eropa. Sayangnya, nasib kucing di sini tidak seberuntung di Mesir. Pada abad pertengahan, citra kucing berubah drastis menjadi negatif. Entah kenapa, kucing, terutama yang berwarna hitam, mulai dikaitkan dengan sihir, penyihir, dan hal-hal gaib. Banyak yang percaya kalau penyihir bisa mengubah wujudnya menjadi kucing hitam untuk menyelinap dan melakukan perbuatan jahat. Akibatnya, terjadi perburuan besar-besaran terhadap kucing di seluruh Eropa. Ironisnya, penurunan populasi kucing ini justru membawa bencana. Tanpa predator alaminya, populasi tikus meledak yang kemudian menjadi salah satu penyebab menyebarnya wabah pes atau Black Death yang menewaskan jutaan orang. Sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan ekosistem. Untungnya, tidak semua orang Eropa membenci kucing. Para pelaut justru menganggap kucing sebagai sahabat dan pembawa keberuntungan. Di atas kapal, kucing sangat berguna untuk menjaga persediaan makanan dari serangan tikus.
Selain itu, ada kepercayaan bahwa kucing bisa memprediksi cuaca. Kalau kucing tiba-tiba jadi sangat aktif dan banyak bermain, itu pertanda akan ada angin kencang. Kalau kucing bersin, katanya pertanda akan turun hujan. Dan yang paling penting, kucing di atas kapal diyakini bisa menenangkan lautan dan melindungi kapal dari badai. Makanya, hampir setiap kapal layar zaman dulu pasti punya kucing sebagai awak kapalnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Asia, tepatnya ke Jepang. Di sini, kucing punya tempat yang sangat istimewa. Kalian pasti tahu patung kucing yang tangannya melambai-lambai kan? Namanya Manekineko, yang artinya kucing pemanggil. Patung ini dipercaya membawa keberuntungan, rezeki, dan pelanggan bagi pemilik toko atau rumah. Ada banyak legenda tentang asal-usul Manekineko. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang seorang samurai yang berteduh di bawah pohon saat badai. Tiba-tiba, ia melihat seekor kucing di kuil seberang jalan, seolah-olah melambai memanggilnya. Penasaran, samurai itu pun menghampiri kucing tersebut. Tak lama kemudian, petir menyambar pohon tempat ia berteduh tadi. Merasa diselamatkan oleh si kucing, samurai itu pun menjadi donatur setiap kuil tersebut. Sejak saat itu, kucing dianggap sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan. Masih di Asia, kita mampir ke Thailand. Di sini ada ras kucing yang sangat dihargai, yaitu kucing Siam. Dulu, kucing ini hanya boleh dipelihara oleh keluarga kerajaan dan para biksu di kuil. Mereka dipercaya sebagai penjaga roh. Ketika seorang anggota keluarga kerajaan meninggal, seekor kucing Siam akan dipilih untuk ikut dalam upacara pemakaman. Kucing itu kemudian akan dipindahkan ke kuil tempat jenazah disemayamkan, hidup dalam kemewahan dengan makanan enak, dan dirawat oleh para biksu. Masyarakat percaya bahwa roh orang yang telah meninggal akan masuk ke dalam tubuh kucing tersebut. Dan dengan merawat kucing itu, mereka juga merawat roh leluhur mereka. Bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja, kita juga punya mitos-mitos unik seputar kucing. Salah satu yang paling umum adalah larangan menabrak kucing. Banyak yang percaya kalau menabrak kucing, apalagi sampai mati dan tidak menguburkannya dengan layak, bisa mendatangkan kesialan bagi si penabrak. Mitos ini sebenarnya punya sisi positif, yaitu mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati di jalan dan menghargai nyawa makhluk hidup, sekecil apapun itu. Selain itu, ada juga kepercayaan kalau ada kucing yang melahirkan di rumah kita, itu pertanda akan datangnya rezeki. Suara kucing mengeong di malam hari juga sering diartikan macam-macam. Ada yang bilang pertanda baik, ada juga yang menganggapnya sebagai pertanda kehadiran makhluk halus. Sekarang kita bahas soal kucing hitam. Di banyak budaya barat, kucing hitam identik dengan sial. Tapi, tahu nggak? Di beberapa tempat lain justru sebaliknya. Di Inggris dan Jepang, bertemu kucing hitam malah dianggap sebagai pertanda keberuntungan loh. Terutama bagi wanita lajang, melihat kucing hitam dipercaya akan mendatangkan banyak pria yang mendekat. Di Skotlandia, kalau ada kucing hitam asing yang datang ke rumahmu, itu pertanda kemakmuran akan segera tiba. Jadi, nasib kucing hitam ini benar-benar tergantung di mana kamu berada. Intinya, warna bulu tidak menentukan sifat atau nasib seekor kucing. Itu semua hanyalah persepsi manusia. Di era modern ini, banyak mitos-mitos kuno tersebut mungkin sudah tidak relevan lagi. Tapi, mitos-mitos baru tetap muncul. Misalnya, banyak yang percaya kalau kucing itu hewan yang penyendiri dan tidak peduli dengan pemiliknya. Padahal, penelitian modern menunjukkan kalau kucing bisa membentuk ikatan yang sangat kuat dengan manusia, sama seperti anjing. Mereka mungkin menunjukkannya dengan cara yang berbeda, seperti menggesekkan badan, mendengkur, atau sekadar duduk di dekat kita. Ada juga mitos
kalau kucing selalu mendarat dengan kakinya. Walaupun mereka punya refleks meluruskan tubuh yang luar biasa, jatuh dari ketinggian yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tetap sangat berbahaya dan bisa menyebabkan cedera parah. Jadi, jangan pernah sengaja menjatuhkan kucing ya. Dari dewa yang dipuja di Mesir, simbol sihir di Eropa, hingga pembawa keberuntungan di Jepang, perjalanan kucing dalam sejarah manusia memang penuh warna. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan kita dengan makhluk misterius ini. Kucing telah menjadi cermin bagi ketakutan, harapan, dan kepercayaan kita selama berabad-abad. Mereka bukan hanya hewan peliharaan, tapi juga bagian dari budaya dan sejarah kita bersama. Setiap kali kamu melihat kucing di jalan atau memeluk kucing kesayanganmu di rumah, ingatlah bahwa kamu sedang berinteraksi dengan makhluk yang memiliki sejarah yang sangat kaya dan luar biasa. Nah, itu tadi sebagian kecil dari fakta dan mitos menarik seputar kucing dari seluruh dunia. Seru banget kan? Ternyata banyak sekali cerita di balik tingkah laku mereka yang menggemaskan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sahabat berbulu kita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!